Setelah teman-teman mengetahui simbol-simbol apa saja yang digunakan untuk menggambarkan sebuah DFD dan juga langkah-langkah untuk menghasilkan sebuah DFD, mari kita coba bersama-sama untuk membuat DFD dari studi kasus yang sudah ada. Maka silakan teman-teman baca terlebih dahulu studi kasusnya. Setelah teman-teman sudah membaca studi kasusnya, mari kita bersama-sama memulai membuat DFD. Untuk membuat DFD, ada 3 langkah yang harus kita lakukan, yaitu membuat diagram konteks, yang kedua membuat diagram overview, dan nanti yang terakhir adalah membuat diagram rinci. Nah, mari kita sama-sama memulai membuat langkah yang pertama, yaitu membuat diagram konteks. Diagram konteks adalah diagram yang digunakan untuk mengetahui aliran data atau informasi yang terjadi dari sistem yang akan kita kembangkan dengan external entity atau sebaliknya dari external entity ke sistem yang akan kita kembangkan. Oleh karena itu, ketika nanti teman-teman akan membuat diagram konteks, teman-teman perlu mengetahui beberapa hal. Hal yang pertama adalah teman-teman ingin mengembangkan sistem apa? Yang kedua adalah external entity yang terlibat dari sistem yang akan kita kembangkan. Yang ketiga adalah data atau informasi yang mengalir. Ya, yang terakhir yang perlu teman-teman ketahui adalah proses kegiatan yang terjadi pada sistem yang akan kita kembangkan. Nah, berarti dari keempat hal itu, mari kita coba lihat dari studi kasus kita, 4 hal itu apa saja. Hal yang pertama adalah kita perlu menentukan sistem yang akan kita kembangkan. Dari contoh studi kasus yang ada, di sini ada sebuah koperasi budi luhur yang menangani simpan pinjam bagi para anggotanya. Kegiatan penanganan simpan pinjamnya tersebut dilakukan oleh bagian kredit. Maka bisa kita katakan kita akan mengembangkan sistem peminjaman pada koperasi budi luhur. Hal yang kedua adalah menentukan external entity. Nah, pada studi kasus ini bisa kita lihat entity apa saja yang ada. Yang pertama, ada entity bagian kredit. Yang kedua, ada entity anggota. Yang ketiga, ada entity ketua koperasi. Nah, tapi bisa kita lihat untuk bagian kredit itu bukan merupakan external entity karena bagian kredit itu adalah bagian yang melaksanakan kegiatan simpan pinjam bagi para anggotanya di koperasi budi luhur. Berarti merupakan bagian intinya. Berarti ada tinggal 2 entitas yaitu anggota dan juga ketua koperasi yang merupakan external entity-nya. Hal yang ketiga adalah menentukan data atau informasi yang mengalir pada studi kasus ini. Bisa kita lihat di sini untuk data dan informasinya. Yang pertama yaitu ada formulir permohonan pinjaman. Yang kedua ada bukti peminjaman. Yang ketiga ada angsuran. Yang keempat ada bukti angsuran. Yang kelima ada laporan peminjaman. Dan yang terakhir adalah laporan angsuran. Yang keempat, yang terakhir adalah menentukan urutan dari proses bisnisnya.
Seperti yang bisa teman-teman lihat di contoh studi kasus, di sini ada proses yang pertama, proses yang kedua, proses yang ketiga. Untuk proses yang pertama, bisa mungkin kita namakan adalah proses permohonan pinjaman. Untuk proses yang kedua, bisa kita namakan proses pembayaran angsuran. Dan proses yang ketiga bisa kita berikan nama merupakan proses pelaporan atau pembuatan laporan. Setelah teman-teman sudah menganalisa studi kasus yang ada untuk membuat diagram konteks, tadi ada 4 langkah yang kita lakukan untuk membuat diagram konteks. Nah, kita coba lihat hasil diagram konteks dari hasil analisa kita tersebut. Tadi yang pertama, langkah yang kita lakukan adalah menentukan sistem yang akan kita kembangkan. Nah, seperti teman-teman lihat pada diagram konteksnya, ada simbol proses yang digunakan di sini, yaitu di mana dalam simbol proses tersebut ada namanya, yaitu sistem peminjaman koperasi budi luhur. Nah, sesuai dengan hasil analisa kita, tadi kita akan mengembangkan sistem peminjaman yang ada di koperasi budi luhur. Nah, langkah yang kedua, tadi teman-teman diminta untuk menentukan external entity yang terlibat. Seperti teman-teman lihat pada diagram konteksnya, di sini ada dua external entity, yaitu external entity anggota dan juga external entity ketua koperasi. Langkah yang ketiga, tadi teman-teman kita menentukan data dan informasi yang mengalir pada proses yang kita analisa studi kasusnya. Nah, di sini jika teman-teman lihat ada aliran data dari anggota ke sistem peminjaman koperasi, yaitu berupa FPP dan data angsuran. Dan juga ada aliran data dari sistem peminjaman ke ketua koperasi, yaitu laporan peminjaman dan laporan angsuran. Dan juga ada aliran data dari sistem peminjaman ke anggota, yaitu berupa BP dan BA. Nah, ini aliran data ini untuk bisa menentukan dimulainya dari mana, maka kita bersambung ke langkah yang keempat. Di mana langkah yang keempat untuk membuat diagram konteks adalah teman-teman diminta untuk menentukan proses bisnisnya. Nah, seperti teman-teman lihat di proses bisnisnya tadi ada 3 buah proses. Nah, yang pertama adalah proses pengajuan peminjaman. Nah, seperti teman-teman lihat di studi kasusnya, awal pertama proses terjadinya pengajuan peminjaman yaitu anggota memberikan formulir permohonan pinjaman. Nah, bisa teman-teman lihat di sini dari external entity anggota terdapat aliran data yaitu FPP dari external entity anggota ke sistem peminjaman koperasi. Nah, setelah anggota menyerahkan FPP diterima oleh sistem peminjaman koperasi, nah dari sistem peminjaman koperasi maka dia akan memberikan sebuah bukti pengajuan ya yang diberikan kepada anggota. Nah, seperti teman-teman lihat di sini ada aliran data dari sistem peminjaman ke anggota. Nah, proses berikutnya adalah proses pembayaran angsuran. Nah, seperti teman-teman lihat di studi kasusnya, untuk pembayaran angsuran dimulai ketika anggota membayar angsuran. Nah, bisa teman-teman lihat di sini ada aliran data dari anggota ke sistem peminjaman, di mana aliran data itu adalah data angsuran. Setelah anggota membayar data angsuran, maka dari sistem peminjaman akan mengeluarkan sebuah bukti namanya yaitu bukti angsuran. Bisa teman-teman lihat di sini. Dari sistem peminjaman koperasi ada aliran data yaitu berupa BA atau bukti angsuran yang diberikan kepada anggota. Kita lanjutkan pada proses yang ketiga yaitu proses pembuatan laporan. Seperti teman-teman ingat di studi kasus tersebut, pembuatan laporan ada 2 laporan yang dihasilkan yaitu laporan peminjaman dan juga laporan angsuran. Jika teman-teman perhatikan pada diagram konteksnya, ada aliran data dari sistem peminjaman koperasi ke external entity ketua koperasi, di mana aliran data tersebut adalah laporan peminjaman dan juga laporan angsuran. Karena kedua laporan tersebut diberikan kepada ketua koperasi. Nah, berarti dari diagram konteks kita sudah membuat dari studi kasus yang akan kita bahas.